Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika, Prodi Akidah dan Filsafat dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat dari Universitas UIN Araniri. Di sini saya akan menjelaskan tema tentang macam-macam syirik. Tema ini bertujuan untuk memenuhi tugas MK Akidah Islamiyah. Pengertian syirik. Syirik secara bahasa berasal dari kata syirku, yang artinya menjadikan bagi seseorang sekutu atau kawan. Syirik secara istilah, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara yang merupakan hak istimewanya. Hak istimewa Allah itu seperti ibadah, pencipta, mengatur, memberi manfaat dan mudarat, membuat hukum dan syariat, dan lain-lain. Karena itu, barang siapa yang menyekutukan Allah, berarti dia meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikan kepada yang tidak berhak, karena tidak ada hal lain apapun yang berhak disembah selain Allah. Syirik akbar adalah syirik yang dimana memperlakukan selain Allah sama dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan hak istimewanya Allah. Hakikat syirik akbar yaitu memalingkan salah satu ibadah apapun itu kepada selain Allah. Syirik asgar atau syirik kecil yaitu segala perbuatan atau ucapan yang secara syarak termasuk syirik tetapi tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Macam-macam syirik akbar. Syirik akbar terbagi menjadi 12 macam, yaitu yang pertama, syirik dalam berdoa. Syirik dalam berdoa yaitu berdoa atau meminta kepada selain Allah, seperti nabi, wali, ulama, kuburan, orang yang telah mati, dan lain sebagainya. Yang kedua, syirik dalam sifat Allah. Syirik dalam sifat Allah seperti menaati selain Allah dalam hal yang diharamkan Allah, seperti menaati ulama baik ataupun wali dalam mendurhakai Allah. Syirik dalam sifat Allah ini juga seperti meyakini bahwa para nabi dan wali itu mengetahui hal-hal gaib. Sesungguhnya hal-hal gaib itu adalah hanya Allah yang mengetahuinya. Yang ketiga yaitu syirik dalam kecintaan. Syirik dalam kecintaan yaitu mencintai seseorang seperti wali atau yang lainnya dan menyetarakan cintanya kepada Allah dengan hal lain. Mencintai seseorang itu merupakan hal yang wajar bagi manusia, tetapi tidak boleh melebihi cinta kepada Allah. Yang keempat yaitu syirik dalam ketakutan. Syirik dalam ketakutan yaitu takut kepada hal-hal lain selain Allah seperti jin, setan, kuburan, mayat, ataupun orang yang telah meninggal dan hal-hal yang lainnya dalam arti takut kalau hal-hal lain itu dapat memberikan mudarat kepada dirinya. Yang kelima, syirik hulul. Syirik hulul berarti yaitu percaya bahwa Allah menitis kepada makhluknya. Yang keenam yaitu syirik tasyarruf. Syirik tasarruf yaitu berkeyakinan bahwa sebagian para wali memiliki kuasa untuk tindakan dalam mengatur urusan makhluk. Keyakinan seperti ini jelas lebih sesat daripada keyakinan musyrikin Arab yang masih meyakini Allah sebagai pencipta dan mengatur alam semesta. Yang ketujuh, syirik hakimiyah. Syirik hakimiyah yaitu membuat undang-undang lain selain Al-Quran dan menerapkannya di dalam kehidupan, serta meyakini kalau undang-undang yang ada di dalam Al-Quran itu sudah tidak sesuai dengan zamannya. Yang kedelapan yaitu syirik karena tidak menunaikan zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat, dan yang dikatakan syirik jika tidak menunaikan zakat itu terdapat dalam surah Al-Fussilat ayat 6-7. Yang kesembilan, syirik karena memecah belah agama. Syirik memecah belah agama terdapat di dalam surah Ar-Rum ayat 31-32 yang artinya
dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan, tiap-tiap golongan mereka bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Yang ke-10, syirik menyembah selain Allah. Syirik menyembah kepada selain Allah itu jelas menjadi syirik karena dia menyembah kepada selain Allah. Yang ke-12, syirik dalam ibadah. Syirik dalam ibadah lebih mudah daripada dan 11. Syirik dalam ibadah. Syirik dalam ibadah yaitu beribadah kepada selain Allah. 12 yaitu syirik dalam syafaat. Syafaat hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kita tidak boleh meyakini kalau orang lain seperti ulama dan cendekiawan memiliki syafaat yang bisa membantu kita, karena tidak ada yang bisa membantu kita selain Allah. Macam-macam syirik. Syirik asgar. Syirik asgar atau syirik kecil terbagi menjadi dua macam, yaitu syirik zahir atau nyata dan syirik khafi atau tersembunyi. Syirik nyata yaitu syirik yang berupa perbuatan dan ucapan, seperti bersumpah kepada selain Allah dan mengatakan kalau semua ini terjadi berkat Allah dan pertolongan si fulan. Itu dilarang dalam akidah. Itu termasuk syirik kecil. Yang kedua, syirik khafi atau syirik tersembunyi. Syirik tersembunyi ini merupakan syirik yang berupa keinginan dan niat, seperti riya karena ingin dilihat oleh orang lain dan sumi'ah karena ingin didengar oleh orang lain. Seseorang yang melakukan syirik khafi ini yaitu melakukan amal bukan karena Allah, melainkan hanya karena ingin dipuji, didengar dan dilihat oleh orang lain. Ini adalah dalil tentang syirik dan hadis tentang syirik yang menjelaskan kalau syirik itu merupakan bahaya perbuatan syirik akbar. Syirik akbar itu termasuk dosa besar. Syirik akbar akan membuat pelakunya keluar dari Islam, dan jika pelakunya itu meninggal dalam keadaan syirik tanpa sempat bertaubat kepada Allah, dia akan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Syirik asgar yaitu syirik kecil, walaupun tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, tetapi syirik asgar ini akan merusak amal pelakunya dan akan merusak hati pelakunya. Demikian presentasi saya mengenai tema macam-macam syirik ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.